Halo semua, saya Tonan. Saya Tuli. Saya mau bahas soal Menkes Budi Sadikin versus para dokter. Ini bukan perang baru, tapi ini perang yang berlangsung sudah sejak lama. Ini perang yang berlangsung sejak Budi Sadikin mau mereformasi dunia kesehatan kita. Banyak dokter yang keberatan sama perubahan-perubahan radikal yang dilakukan Menteri Kesehatan. Kali ini, bahkan yang melancarkan protes adalah para guru besar dari fakultas kedokteran di berbagai universitas di berbagai kota. Mereka bersuara keras minta Budi Sadikin dicopot. Bayangin, sekarang yang bersuara bukan cuma netizen, bukan cuma LSM, tapi guru besar. Orang-orang yang biasanya kalem sekarang angkat tangan. Ini artinya apa? Ini udah darurat. Jadi, pertanyaannya, sejak kapan Menteri Kesehatan ikut-ikutan ngatur pendidikan dokter? Bukankah urusannya ngurus rumah sakit, obat, BPJS, dan nyelamatin nyawa orang? Kenapa sekarang malah sibuk bikin kolegium dokter versi pemerintah? Seakan profesi dokter itu bisa dikendalikan pakai stempel birokrasi. Dan yang lebih aneh, kenapa kolegium yang biasanya lahir dari organisasi profesi, sekarang malah dipindahkan ke tangan KKI? Di bawah kontrol pemerintah? Apa tujuannya? Bikin pendidikan dokter tunduk pada kekuasaan? Ini bukan sekadar salah langkah. Ini pengkhianatan terhadap etika sosial profesi. Budi Sadikin bukan dokter, bukan akademisi, dan bukan juga bagian dari komunitas medis. Tapi sekarang justru mau jadi komando tunggal urusan desain dan arah pendidikan kedokteran. Ini bukan reformasi. Ini arogansi. Dia mengambil alih proses akademik, mendikte universitas, dan mempreteli independensi profesi. Ingat, pendidikan medis itu bukan pabrik obat. Itu adalah proses panjang dan sakral. Dibangun oleh kepercayaan, keahlian, dan pengabdian. Tapi sekarang, semua itu mau dijadikan proyek birokrasi. Diintervensi sesuka hati. Kolegium dibentuk sepihak, tanpa suara organisasi profesi. Universitas dipaksa tunduk pada model versi pemerintah. Ini bukan jalan keluar. Ini jalan menuju otoritarianisme kesehatan. Dan parahnya, yang kena dampak bukan cuma dokter, tapi masyarakat, pasien, kita semua. Karena kalau pendidikan tenaga kesehatan dikendalikan birokrat yang gak ngerti, maka yang lahir adalah dokter-dokter hasil kebijakan, bukan hasil keilmuan. Maka wajar kalau para guru besar FK Unpad bersuara keras. Wajar kalau masyarakat sipil mulai curiga. Dan wajar juga kalau muncul tuntutan pemecatan.
Karena ini bukan cuma soal salah arah tapi soal hilangnya kepercayaan. Kalau Menkes sudah tak lagi tahu batas perannya, maka rakyat berhak minta dia mundur. Kami gak butuh menteri yang merasa serba tahu. Kami butuh menteri yang tahu batas. Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, ini saatnya bertindak. Jangan cuma pelajari. Jangan cuma dengar tapi respon. Kalau niat pemerintah betul-betul demi rakyat, maka kritik dari dunia medis harus dihormati. Karena dokter dan akademisi itu bukan musuh pemerintah. Tapi alarm bangsa. Dan sekarang alarmnya lagi bunyi kencang. Kalau Budi Sadikin masih dipertahankan, itu artinya pemerintah menutup telinga. Dan kalau telinga pemerintah sudah tuli terhadap suara guru besar, apalagi suara rakyat biasa, maka jangan salahkan publik jika kepercayaan runtuh. Karena demokrasi bukan cuma soal kekuasaan, tapi soal mendengar. Dan sekarang, yang harus didengar adalah jeritan para guru besar, para tenaga medis, dan kami rakyat. Menkes boleh pintar soal ekonomi, tapi ini soal nyawa manusia. Bukan soal saham. Pak Budi, kalau tak bisa menghormati profesi, lebih baik mundur sebelum ditendang. Bukan cuma salah arah. Ini sudah masuk wilayah penyalahgunaan wewenang. Dan kita, sebagai publik, berhak melawan karena yang dipertaruhkan bukan sekadar jabatan, tapi masa depan sistem kesehatan Indonesia.